Selamat datang di podcast Business with EKP. Sebelum mulai, kita kenalin diri dulu nih. Aku Nashwa Aulia Putri, biasa dipanggil Ciwa. Aku Muhammad Rifki Riza, biasa dipanggil Rifki. Nah, hari ini kami kedatangan tamu spesial nih, yaitu Kak Detra. Selamat datang, Kak. Nah, Kak Detra bakal bagi pengalaman nyata nggak nih terkait gimana sih cara mengelola bisnis di tengah persaingan ketat industri F&B ini, Kak? Wah, seru banget nih pembahasan podcast kita hari ini. Nah, sebelum masuk ke strategi nih, Kak, mungkin bisa diceritakan sedikit awal mula usaha Kakak berdiri dan tentang produk yang Kakak jual. Oke, aku mulai ya. Jadi aku itu jualan peach gum dessert. Jadi peach gum ini itu dessert dari China. Nah, awalnya itu kenapa sih aku kepikiran buat bikin peach gum ini? Soalnya aku kan lihat sekarang tren masyarakat itu kan suka makanan yang manis ya. Nah, setelah aku riset nih, ternyata kalau kebanyakan makan gula itu sebenarnya nggak baik untuk kesehatan, terutama juga untuk kulit. Jadi aku cari-cari ini apa ya, kira-kira makanan penutup yang tetap manis tapi sehat. Terus setelah aku nemu ada dessert dari Cina ini, jadi aku adopsi, terus aku coba jual dan ternyata masyarakat itu bisa menerima. Soalnya kan rasanya itu sebenarnya nggak aneh-aneh. Terus kalau aku searching juga nih, kandungan kolagen dari peach gum itu sendiri itu kan tinggi dan itu bagus buat meregenerasi sel kulit. Jadi aku jualah peach gum. Ini manisnya dari gula tambahan atau emang dari peachnya, Kak? Jadi peach gum itu kan sebenarnya getah dari pohon. Nah, dia itu dari getah pohon itu diambil terus dikeringin gitu. Terus untuk pengolahannya itu dia itu cuma direndam aja. Dan teksturnya itu sebenarnya kayak jelly. Terus rasanya itu kan hambar ya. Jadi ini tuh cuma ditambahin gula putih aja. Tapi kan manusia itu sebenarnya punya batas maksimum konsumsi gula setiap hari. Nah, ini udah aku takar sedemikian rupa jadi tidak melebihi batas maksimum konsumsi gula dari tubuh manusia. Tantangan terbesar Kakak dalam berbisnis peach gum ini apa, Kak? Tantangan terbesarnya yang pertama itu pengenalan produk ya. Kan ini kan hal yang baru di masyarakat. Sebenarnya udah ada dijual di kota lain, tapi kalau di Malang ini sendiri kan hal yang baru. Nah, tantangannya itu gimana aku cara memperkenalkan produk ini ke masyarakat. Soalnya kan masyarakat cenderung kayak apa sih peach gum itu, terus mereka itu kayak ragu gitu kan mau beli. Nah, tantangannya dari situ. Tapi dari tantangan itu aku punya solusi nih, kan kalau kita ini Gen Z ya, Gen Z ini kan lebih cenderung banyak main sosmed. Jadi aku cara memperkenalkan produknya ini lebih ke soft selling aja di sosmed kayak TikTok, Instagram kayak gitu sih. Wah, menarik sih. Jadi kan yang penting dalam mengelola usaha itu kan operasional ya, Kak. Ya. Jadi gimana sih cara Kakak dalam mengatur workflow, SOP, dan kualitas produk? Cara mengontrolnya seperti apa? Kalau cara mengontrol sendiri, yang pertama pertama kan kita cari supplier ya. Suppliernya itu kita harus benar-benar research banget. Suppliernya itu benar-benar kita cari nih. Misalnya dari supplier kita bandingin harga, dari segi harga sama segi kualitas harus sesuai sama standar yang aku tentuin nih sebagai owner ya. Contohnya aku ada berbagai macam brand dari peach gum, tapi aku milih sesuai yang standar. Aku kan mau yang misalnya peach gumnya yang lebih bersih, kan dia kan dari getah pohon ya. Jadi aku mau peach gumnya itu yang bersih dari brand A, B, C. Itu aku sharing lagi yang paling bagus itu yang mana dan harganya. Tentunya kan kita kan cari supplier itu yang murah kan ya, biar kita ngejual lagi ke customer kita itu harganya nggak mahal. Jadi aku research aja sih, lebih ke research suppliernya itu dari segi kualitas sama. Nah, gimana nih, Kak, cara Kakak nentuin harga jual buat produk ini? Oke, untuk penentuan harga jual ya, pertama itu
aku kan dari research supplier tadi penentuan harganya. Nah, peach gum yang aku jual dalam satu cup ini tuh nggak hanya peach gum aja kan, bahannya tuh banyak. Aku juga nambahin bahan-bahan lain kayak salju, kurma merah, kelengkeng. Nah, aku tentuin nih suppliernya itu harga bahannya itu berapa. Kan biasanya kalau kita beli banyak kan lebih murah ya. Nah, aku hitung aku harus sekali produksi aku itu harus beli bahan baku itu berapa. Terus satu cupnya ini tuh aku pakai bahan bakunya beratnya berapa kayak gitu. Terus ada packaging juga. Dari packaging itu dari stiker, sendok, terus bowl-nya, sama kresek itu juga tetap dihitung persatuan kayak gitu sih. Jadi nanti ketemu harga bahan bakunya berapa, nanti aku mau ambil untung berapa, yaitu aku tambahin. Terus nggak lupa juga kan, walaupun aku UMKM nih ya masih kecil, aku belum punya karyawan, tapi kan nanti suatu hari kalau misalnya bisnis ini berkembang, terus aku suatu hari punya karyawan, nah harga yang aku jual sekarang itu sudah termasuk biaya operasional nanti kalau memang aku ada karyawan, ada bangunan nih misalnya mau bikin kafe itu udah aku hitung semua di awal. Kalau boleh tahu nih Kak, gimana sih cara Kakak dalam mengelola cash flow, uang masuk dan uang keluar agar tetap stabil? Karena kan masih banyak nih pelaku usaha yang sering kesulitan di bagian ini. Pengelolaan cash flow ya, Ya. uang keluar masuk. Kalau sekarang ini aku masih pakai pencatatan uang keluar masuknya itu secara manual ya dari Excel spreadsheet. Tapi gimana uang masuknya itu aku itu selalu setiap hari itu aku target. Jadi aku tuh seharinya itu harus jual berapa cup biar aku itu bisa nutup untung. Kan aku biasanya belanja bahan baku itu per bulan ya. Nah aku tuh pengen bahan bakuku itu setiap hari itu aku itu harus jual berapa cup biar nanti waktu aku beli bahan itu bisa nutup modalnya kayak gitu aja sih. Jadi pakai target penjualan setiap hari biar cash flowku itu nggak macet ya kan. Kalau aku seharinya nggak nyampe target aku nanti nggak bisa beli bahan baku. Nah, buat ini ada toko offline-nya nggak? Atau cuman jualan online? Kalau offline kami belum ada, tapi setiap hari itu kita jualan di CFD. Setiap hari Minggu maksudnya. Oh, di CFD. Iya di CFD. Kalau offline sehari-harinya kita cuma jualan online dari Instagram atau bisa dari WhatsApp. Nanti kita antar. Gitu aja. Oh, itu berarti di Malang Kota aja kan? Iya di Malang Kota. Jadi untuk strategi marketing atau promosi Kakak dalam menjual produk, Biasanya sih dari sosmed itu ya aku pakai cara soft selling. Jadi kayak cuman kalau hard selling kan ada soft selling sama hard selling ya. Kalau hard selling kan lebih ke kayak benar-benar nampilin nih aku ini jualan apa gitu kan. Nah kalau di TikTok itu aku lebih pakai yang soft selling sih. Jadi orang-orang itu nggak ngerasa aku jualan tapi aku lagi jualan. Kayak gitu sih. Cuman dari promosi aja. Nah, target pasarnya ke apa ya Kak? Remaja, orang tua, atau bisa ke semuanya gitu? Kalau target pasarku sih lebih ke remaja ya, Gen Z. Soalnya aku nggak mau nanti itu remaja-remaja ini kecenderungan makan dessert yang terlalu manis dan nggak sehat. Jadi sebenarnya target pasarku itu ke anak-anak muda, biar mereka lebih memperhatikan kesehatan lagi. setelah menjalankan usaha nih Kak, pasti ada dong pengalaman berharganya. Jadi boleh di-sharing pengalaman berharga atau pelajaran penting yang udah Kakak dapetin. Kalau pengalaman berharga yang aku dapetin sih, aku sih lebih seneng jualan secara offline ya, karena aku kan bisa ketemu banyak orang, aku bisa sharing sama mereka kan pasti banyak nanya nih ini apa kayak gitu sih. Pengalamanku sih aku seneng banget ketemu banyak orang, berinteraksi sama mereka kayak gitu sih. Terus ini kan aku kan bisnisku pertama kali yang memang bener-bener terjun langsung nih. Kan dulu aku bisnis ya cuman online aja gitu kan. Nah ini aku tuh jadi tahu ternyata itu
orang jualan itu nggak semudah yang kita lihat. Terus kalau kita promosi ke orang itu kita itu harus melawan nih rasa takut kita, kayak nanti aku kalau promosi mereka mau nggak ya, kayak gitu. Aku bisa ngelawan rasa takut itu. Oh iya, ini kalau boleh tahu jualan udah berapa lama ya? Kalau aku ini mau jalan 2 tahun. Kayaknya 2 tahun apa 1 tahun ya? Kalau nggak salah sih November tahun lalu sih. Oh masih 1 tahun ya? Iya. Iya masih 1. Terus target kakak ke depannya buat ngembangin usaha ini tuh gimana? Kalau aku sih karena sekarang alhamdulillahnya ini udah rame ya. Terus orang-orang itu banyak yang nanya nih, ini kok nggak ada toko offline yang bener-bener nggak di CFD aja kayak gitu kan. Nah itu aku lebih target ke depannya sih, aku mau ngembangin toko offline ya, kayak entah kafe entah apa kayak gitu, biar orang-orang bisa nikmatin Peach Gum ini nongkrong di tempatku kayak gitu. Ini buat packagingnya ukuran cuman ini aja kan? Oh kalau enggak, aku sekarang ada packaging baru yang kemasan cup ukuran 200 ml. Kan ini kan 500 ml. Terus aku punya yang 200 ml. Terus aku juga bulan ini ngeluarin beberapa varian baru. Ini kan original ya kuahnya. Nah, itu aku research lagi nih, aku mau cari varian apa sih yang tetap sehat. Karena aku di sini mengusung tema dessert tapi sehat. Nah, itu aku ada varian kuah dari bunga rosella sama tulang. Itu, tapi aku nggak bawa sih produknya, tapi itu ada. Jadi aku punya 2 varian, 500 ml sama 200 ml. Untuk yang 200 ml itu satu cupnya berapa? Kalau yang 200 ml itu cuma 10.000, kalau yang ini 500 ml 15.000. Boleh tuh teman-teman yang mau beli. Nama produknya apa? Nama produk brandnya ya, Iya, brandnya. brandnya ini Icu Dessert. Lucu, bisa. Wah, menarik ya. Kalau boleh tahu nih Kak, ini ingredient dalam pembuatan produk ini apa saja ya? Oh ya, jadi itu semangkuk Peach Gum ini tuh isinya nggak Peach Gum aja. Ini tuh banyak isinya, ada bahan utamanya pastinya Peach Gum ya. Terus yang kedua itu ada jamur salju. Terus ada snowbird. Terus ada jali-jali, ada kelengkeng, chiaseed, biji teratai, goji berry, sama angco. Nah, di dalam 1 cup ini tuh nggak hanya mengandung, tadi kan aku jelasin ya kalau Peach Gum itu mengandung kolagen. Tapi di setiap ingredientnya ini tuh manfaatnya banyak. Contohnya, kayak contohnya nih Kak, ini kan salah satu kandungannya ada snowbird ya. Nah, snowbird sendiri itu bisa untuk melancarkan pencernaan, terus ada meningkatkan imun tubuh. Terus kalau jamur salju manfaatnya itu untuk kesehatan jantung. Terus ada juga dia itu mengandung vitamin D alami. Lalu kalau ada angco, kalau angco itu bahasa sehari-harinya itu sebenarnya kurma merah. Kalau kurma merah itu dia itu bisa mencegah osteoporosis terutama pada wanita. Terus ada lagi ada longan. Longan itu kita kenalnya kelengkeng biasanya. Tapi kita pakainya itu kelengkeng yang dari Cina ya kan. Kan di pasaran itu ada 2 macam kelengkeng. Jadi ada kelengkeng dari Cina sama Thailand. Tapi yang lebih bermanfaat itu dari Cina. Salah satunya itu untuk menjaga kualitas tidur lebih baik. Biasanya nih anak-anak muda kayak kita ini kan insomnia ya, kurang bisa tidur ya. Nah itu konsumsinya kelengkeng. Jadi kelengkeng ngaruh biar bisa tidur gitu? Iya, bisa mengurangi insomnia. Tapi itu tadi ya kelengkeng dari China, namanya itu lengkeng bak kalau mau beli. Jadi kelengkengnya itu kan kalau kita biasanya lihat kelengkeng warna putih ya. Nah itu lengkeng bak dari Cina, warnanya itu hitam. Itu dijualnya
Ada nggak Kak, di Indo? Ada di Indo, di online juga ada. Kalau di Malang itu ada juga kok, ada di toko bahan kue biasanya. Ada di toko offline juga. Iya, ada. kan biasanya nih kita nih sering main HP terus kita nggak bisa tidur gitu kan. Nah itu konsumsinya lengkeng. Nah, itu yang cowok insomnia tuh nggak bagus tuh. Terus ada ini lagi jali-jali. Sebenarnya jali-jali itu bisa digunakan untuk pengganti, kan kita makanan pokoknya beras ya. Jali-jali itu bisa digunakan untuk pengganti beras. Kalau di Korea itu makannya beras campur jali-jali. Jadi dia itu lebih ke mengandung karbohidrat aja sih. Terus aku juga ada biji teratai. Teratai bunga itu tahu kan? Itu bisa dimakan juga. Kalau di India, teratai itu disangrai, jadi dia nanti ngembang kayak popcorn. Tapi kalau di sini aku pakai dessert. Itu bisa untuk menyembuhkan diare. Pokoknya dia itu baik buat pencernaan. Terus ada juga goji berry. Nah, biasanya nih kita Genji ini gampang stres. Itu konsumsinya goji berry. Goji berry itu bisa mengurangi stres. Kita kan kalau sebenarnya nih kita itu kalau banyak main HP itu stres kita itu semakin meningkat. Padahal kan kita kan pikirnya aku mau healing nih, mau buka sosmed gitu kan. Enggak. Main sosmed itu kalau berdasarkan penelitian nih ya, itu bisa lebih meningkatkan stres. Sini ada goji berry. Itu bisa mengurangi stres. Terus yang terakhir aku pakai chia seed. Tahu kan chia seed ya? Nah, chia seed itu bisa menjaga lemak di tubuh kita, jadi bisa mengurangi lemak. Itu emang cocok banget buat Gen Z ya Kak? Iya betul, karena aku juga Gen Z banyak permasalahan nih. Itu aku makanya menciptakan produk yang memang buat generasiku untuk menjadi lebih baik. Banget sih, manfaatnya banyak banget ya Kak. Berarti buat mahasiswa juga cocok banget. Cocok ya, banget, cocok banget. Ini harus dikonsumsi mahasiswa. Kita gampang stres, kurang tidur, ya kan? Apalagi kita ini mahasiswa makannya itu berlemak-lemak, gitu kan? Makan ini bisa mengurangi lemak karena ada chia seed-nya. Udah waras sudah Kak kalau kuliah ini ya? Iya nggak waras. Iya, betul. Kayak berguna banget. Berguna ya, Kak? banget. Kan sebenarnya kalau berdasarkan penelitian juga makan manis itu bisa mengurangi stres kan ya. Tapi kalau kebanyakan gula nggak baik juga buat kulit. Gitu. Jadi aku menciptakan produk yang manis bisa mengurangi stres tapi banyak manfaatnya. Ini tadi di pasarnya di TikTok, Instagram aja Kak? TikTok, Instagram iya. Berarti di CFD itu yang di Ijen ini? Iya di Jalan Ijen itu. Aku sih biasanya bukanya jam 6 aku sudah siap. Terus jam 8, jam 9 aku udah habis. Cepet ya Kak? Iya makanya itu. Terus aku biasanya itu kan aku tuh bikin story gitu kan di Instagram. Ayo cepetan guys, nanti kalau kehabisan jangan marah lo ya kayak gitu. Soalnya mereka itu banyak yang booking sebenarnya. Mereka datang ke CFC tapi itu sembunyi gitu loh. Biasanya kalau ke CFD ini bawa berapa pieces ya? Aku sih biasanya bawa 40 sampai 50 cup. Itu habis. Bener. Laku berarti laris. Iya, soalnya kan emang kan orang pertama kali lihat hijau kayak gitu kan, nggak ngerti kan mereka. Makanya aku di CFD itu aku punya banner besar, jadi dia nanti baca. Ya ini. Apalagi cewek-cewek nih ya kan kita kan harus merawat kulit. Jadi kita harus mengkonsumsi kolagen alami dan gitu. Berarti buat kulit ya kan ya? Soalnya kan kalau stres kan ngaruh juga ke kulit ya, kita breakout, kita gampang keriput. Bener banget tuh Kak. Sama tuh kayak yang lagi saya rasain sekarang ya. Lagi OTW UAS nih. Kayaknya perlu ini ya. Iya, stres kan pasti Iya. ya. Lagi project UAS banyak banget. Nggak tidur tuh ngerjain project UAS banyak banget Kak. Kalian semester berapa sih? Semester 1 Kak. Semester 1. Iya, semester 1 masih Masih awal. panjang ya Masih perjalanan, iya tenang saja. Nanti lebih stres. Biasanya kalau di
di CFD gitu yang ada nggak Kak? Kayak orang-orang tua gitu yang beli? Ada, kan ini dari Cina ya, jadi itu kalau yang berumur. Iya. Kalau yang berumur itu lebih banyak yang beli itu dari orang-orang Chinese. Jadi kan mereka udah familiar nih sama peach gum, kayak pasti mereka beli. Ada nih langgananku itu udah punya cucu, udah tua, maksudnya udah berumur gitu. Dia setiap hari beli ke aku. Soalnya kan sebenarnya mau bikin dessert ini kan sulit, bukan sulit sih, lebih ke menguras waktu. Soalnya kan dia kan bahannya aku nggak bawa sih, tapi peach gum itu dia itu keras awalnya, jadi dia itu harus direndam selama 3-4 hari. Kan bikin peach gum itu nggak mudah, soalnya itu bahan-bahan yang aku pakai itu kering semua, jadi dia itu perlu direndamnya itu lama. Kayak peach gum itu direndam 3-4 hari. Jadi sebenarnya kalau cuman buatnya sih mudah ya kan, dia cuma tinggal direbus itu saja. Tapi ya itu kan ya karena bahan-bahannya itu kering, jadi dia harus direndam sama air itu lama sekali. Dan setiap kan direndam 3-4 hari ya, untuk per hari itu airnya itu harus diganti. Jadi udah 24 jam nih ya direndam di air. Proses persiapan buat di CFD kan jam 6 pagi gitu kan. Gimana tuh Kak? Jadi kan aku ini tuh kan harusnya ada kuahnya ya. Nah itu nggak aku kasih kuah. Jadi aku itu setiap hari kan aku juga buka online ya di rumah, itu aku udah stok di kulkas. Jadi bahan-bahannya ini udah aku masukin di kulkas. Terus kuahnya nanti terpisah. Jadi waktu di CFD aku kan berangkat pagi nih ya, aku bawa cup, terus aku bawa kuah yang terpisah itu tadi. Jadi ketika ada yang beli, aku baru tuangin kuahnya, maksudku aku baru tuangin kuahnya, jadi dia sampai ke customer. Jadi udah aku stok nih di rumah di dalam kapal gitu, tapi tanpa kuah. Soalnya kan kalau air gula ini kan sifatnya cepet basi ya, jadi nggak bisa kesimpan lama-lama di kulkas. Ini free ongkir nggak Kak buat Nah Malang itu Kota? aku ada promo, jadi kan harganya 15.000. Kalau seluruh Malang Kota ya itu pemesanan minimal 100.000 aku free ongkir. Berarti ada minimal pemesanannya. Iya, minimal pemesanan. Itu diantar langsung atau pakai Gojek atau semacamnya gitu? Kalau saat ini aku sendiri yang antar. Soalnya kan ya itu tadi, aku kan masih UMKM ya, aku itu meminimalisir pengeluaran-pengeluaran yang menurutku kurang berguna. Contoh kalau misalnya aku bekerja sama marketplace lain kayak toko oren atau apalagi Grab kayak gitu-gitu kan, aku pasti ada biaya admin ya. Nah itu kalau aku UMKM ini belum cukup dulu, jadi masih aku antar sendiri. Tapi kedepannya ada kepikiran nggak buat jalani kerjasama gitu? Nggak tahu ya, soalnya kan aku lihat tren aja sih, aku lihat trennya kalau sekarang itu orang-orang lebih, kan sebenarnya kalau di toko-toko tertentu yang ngasih gratis ongkir, contoh kayak di Oren gitu, kasih gratis ongkir itu sebenarnya itu bukan dari Shopee-nya tapi dari penjualnya yang beli paket gitu kan, itu kan masih ada pengeluaran lagi kayak ini aku. Jadi aku mau menjangkau customer itu, maunya itu buka toko offline yang di daerah Malang Kota, bener-bener Malang Kota nih, biar aku kalau kesana sininya itu lebih mudah. Gitu aja sih. Belum kepikiran sih mau kerja sama ya. Ini untuk peach gum ini kadaluarsanya berapa lama? Kalau kadaluarsa, kalau dia nggak pakai kuah yang belum dituangin kuah itu di kulkas bisa tahan 1 minggu. Kalau udah dituang kuah paling 3 hari udah nggak bisa dikonsumsi lagi. Inspirasi kamu dalam mendirikan usaha ini ya? Inspirasiku dalam mendirikan ini itu sebenarnya dari, ya aku lihat dari generasiku itu sih, mereka itu kayak kurang menjaga kesehatan gitu. Terus aku lihat juga influencer ini kadang nih mereka itu mengedukasi masyarakat itu
sama hal-hal yang menurutku sebenarnya nggak bagus-bagus juga buat kita. Itu aja sih gitu loh. Jadi aku pengen orang-orang ini lebih aware sama kesehatan. Walaupun mereka cari makanan yang enak, tapi mereka juga harus aware sama kesehatan. Soalnya banyak banget anak kecil bahkan yang seumuran kita tuh banyak yang cuci darah gitu Ya. karena selalu makan dan minuman manis berlebihan. Nah, jadi ini bisa jadi alternatif buat yang mau makan manis atau minum manis tapi masih Sehat. tergolong sehat. Iya. Jadi kita itu nggak mengorbanin apapun gitu. Kita pengen makan manis kita bisa, tapi kita nggak mengorbankan kesehatan. Kan ada yang pesen online nih Kak biasanya. Itu per harinya biasanya berapa tuh Kak kejualnya? Kalau dari online ya, Iya, dari per harinya sih aku biasanya sama juga kayak di CFD 34 jam. Tapi kan kalau online kan hitungannya 24 jam ya. Tapi kan kalau di CFD kan dari jam 6 sampai jam 9. Berapa jam itu cuma itu 34 jam. Jadi menurutku lebih ramai di CFD. Tapi persiapannya lebih berat. Iya di CFD, soalnya kan aku kalau ke CFD itu aku bawa gerobak aku tarik pakai sepeda gitu kan. Nanti kadang di pick up. Juga lebih capek. Untuk omset per harinya berapa? Kalau boleh. Kan aku juga belum pasti gitu ya, maksudnya jualanku ini juga masih kecil, tapi kalau biasanya sih di CFD ya aku bicaranya ini omsetku per hari itu sekitar 400-500 udah bersih ya, nggak kepotong biaya pembelian barang. Boleh spill nggak username TikTok sama boleh. username IG-nya? Boleh, aku liatin ya. Kalau Instagram ini sebenarnya. Ntar dicantumin di video. Oke, kalau username-nya Instagram-nya ini Icu Dessert. Follow guys. Follow ya. Guys, Terus- jangan lupa beli juga. Yap. Kalau TikTok ketik aja di TikTok Beachcam Dessert gitu, nanti udah keluarin di Malang. Soalnya kan kita satu-satunya ya di Malang, jadi pasti langsung. Tuh guys, satu-satunya di Malang. Follow. Beli. Kak, produknya menarik banget nih Kak. Boleh nggak untuk kita cobain Boleh, produknya? Kak? silakan. Aku bawa 2, kalian satu-satu. Izin mencoba ya? Iya, Kak? silakan. Nih guys, selain enak, ini juga sehat loh buat kesehatan kita. Betul sekali, manfaatnya banyak banget nih dan cocok untuk Gen Z juga. Oke, kita coba ya. Jari. Nah, nggak terlalu manis kan? Iya, Ya. benar-benar. Jadi nggak sampai bikin kita itu sampai tenggorok. Kalau yang ini apa ini? Yang itu angco kurma merah. Yang kayak teksturnya kayak jelly warna orange itu peach gumnya. Mengandung kolagen tadi. Oh berarti bagus banget buat kulit ya ini ya? Iya betul. Kalau yang aren-aren yang kecil kayak biji itu yang goji berry tadi yang mengurangi stres. Oke guys, bisa dibeli yang bagi kalian yang penasaran, langsung aja kepoin Instagramnya ya guys ya. Picu Dessert. Enak banget serius. Jujur nih, enak nih. Nanti bohong soalnya reviewnya depan owner. Iya dong. 15.000 loh, dapat segini banyaknya loh. Worth it banget guys. Oke Kak, terima kasih banyak sudah memberikan ilmu-ilmu
Semoga kami dapat termotivasi dari ilmu yang kakak berikan di sini. Aku juga makasih banget udah diundang, udah diwawancara juga. Akan ini juga salah satu sarana aku promosi juga ya. Makasih juga aku udah dibantu juga. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan lainnya.